Mari kita berdoa. Bapa terima kasih sepanjang hari ini kami beraktivitas, kami bekerja, kami melayani Engkau. Kami sebagai para pendoa berdoa dalam setiap kubu-kubu doa. Apapun yang kami doakan, Kau dengar, Kau jawab, dan Kau telah perbuat sesuai apa Kau inginkan. Dan Bapa setiap apapun rencanamu, apa yang menjadi kehendak-Mu, pekerjaan-pekerjaan-Mu, nyatakan itu semuanya di dalam hati kami. Kami jadikan hati kami ini menjadi sarana untuk Engkau dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan Bapa. Dan kami anak-anak-Mu, ajari kami rendah hati, lemah lembut, untuk kami masuk ke dalam seluruh kekudusan-Mu dengan keindahan-Mu, dengan setiap kegemilangan. Dan kalau kami ngalamin begitu banyak masalah pada hari-hari ini, ajari kami melihat dengan cara Kau melihat, dengan cara Kau memandang kami pun, biar kami semuanya mendapatinya, mendapatkan pengertiannya, dan semua yang Kau ajarkan ini hidup dalam diri kami. Maka Bapak, kami perkatakan kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, dan kami anak-anak yang sedang mencapai apa yang ingin Kau nyatakan. Kesempurnaan-Mu Bapa, kekudusan-Mu. Dan pada malam hari ini bukakan dengan jelas. Hingga kami tidak lagi dituduh, tidak lagi didakwa, tidak lagi mengalami kekalahan sebelum bertanding dalam peperangan. Dan kami Bapak, kami telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur karena kemenangan-Mu Tuhan Yesus, ketaatan-Mu Tuhan Yesus, kami semua beroleh kekudusan Bapa. Terima kasih juga Roh Kudus Kau menjamin kami dengan indah. Pada saat ini kami tidak mau ditipu daya oleh si jahat. Nah, kami boleh menjadi anak-anak yang dimenangkan, dikuduskan dalam segala sesuatu. Makasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Baik, ya semua saya rasa sehat-sehat saja, baik-baik saja. Yang sakit segera dapat kesembuhan dengan sempurna pada malam hari ini. Yang mengalami beban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan agar mengalami kelepasan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, eee, ini kita lihat dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17, oke. Dalam Yohanes 17 ini, dalam satu pasal ini, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya. Dan kalau kita melihat dalam beberapa kitab Injil, dalam, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ketika dia berdoa, dia sendirian, nggak ada seorang pun yang nemenin. 3 kali dia kemudian meminta agar Bapa menjawab doanya dan Bapa memberikan pertolongan malaikatnya untuk menguatkan Tuhan Yesus naik ke kayu salib, oke. Nah, perhatikan ini teman-teman, Yesus berdoa sendirian. Kemana murid-muridnya? Tidur. Ya, maka muncullah perkataan Tuhan yang terkenal, "Roh memang penurut, tapi daging lemah." Ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Namun apa artinya roh penurut tapi daging lemah? Daging begitu banyak kelemahan, ya. Kita sudah berulang kali mungkin mengetahui bahwa daging itu jahat, daging itu tidak berkenan di hati Allah, ya. Pada saat ini, pada faktanya banyak orang Kristen gagal dalam kedagingan. Nah, mengapa gagal dalam kedagingan? Muncul kemudian berbagai macam fakta bahwa orang-orang Kristen ini mempunyai satu hal yang, mungkin pelayanan masih di apa namanya, masih mereka bekerja sebanyak-banyak mungkin pelayanan untuk mendapatkan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Salah juga teman-teman ya, salah dalam posisi yang, apa namanya, posisi sebagai karyawan, bukan sebagai anak Allah, oke? Bahwa ternyata kalau kita berdoa semakin banyak itu semakin bagus, ya mungkin, tapi saya mau katakan, kalau doa kita sebetulnya, tidak terarah kepada kepentingan sorga, maka doa kita seperti dalam Alkitab dikatakan, "Kalau aku nggak mempunyai kasih, aku seperti gong yang gemerincing." Kalau doa itu dengan kuasa, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi kalau doa semacam satu laporan biasa saja, tapi tanpa ada kuasanya, tanpa ada landasan kuatnya, maka doa itu menjadi doa yang tanda kutip ya, biasa-biasa aja. Orang yang mendengarkannya pun mungkin nggak mendapatkan, rema sesuatu dari apa yang kita doakan. Atau bagi para pendoa nih, kalau kita mungkin berdoa tanpa fokus, berdoa tanpa landasan yang jelas, kita akan berdoa dengan perkataan yang biasa-biasa aja. Nah, mari kita lihat sekarang doa Yesus ini dilandasi oleh apa? Ayat pertama, ayat yang 19, pertama yang saya akan jelaskan.
Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, langsung saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demi kita, Yesus menguduskan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demi kita, Yesus menguduskan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi Yesus melakukan kehendak Allah dan untuk melakukan kehendak Allah itu ia menguduskan dirinya. Untuk apa ia mengerjakan kehendak Allah? Demi kita, untuk kepentingan kita, agar kita dikuduskan, oke? Agar kita dikuduskan, agar kita mengalami status kudus. Apa artinya status kudus itu? Artinya dipisahkan. Bagaimana dipisahkannya? Apa yang dipisahkannya? Dipisahkan untuk dikhususkan, dijadikan kudus dalam kebenaran Bapa. Dipisahkan, dikhususkan, dijadikan kudus. Itu beberapa fase terjadi ya. Dipisahkan, dikhususkan, dijadikan kudus dalam kebenaran Bapa. Artinya Bapak punya standar, artinya Bapak punya kebenaran. Nah, kita dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan, ya, demi, demi pekerjaan Allah terwujud dan itu dikerjakan Tuhan Yesus pertama kali dan Ia menguduskan dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Yesus ini tidak melakukan tindakan-tindakan semena-mena, seenaknya sendiri gitu ya, tapi Ia mengkhususkan dirinya untuk hanya melakukan kehendak Bapaknya. Oke, ini satu pemikiran yang dalam saya kira, dan ini baru dibukain tadi pagi ketika saya sedang bekerja. Nah, kalau kita melihat kudus ya, kudus itu artinya apa? Apa status kudus itu sendiri? Apakah keadaan, suasana, kondisi, atau tanpa kudus, tanpa cacat celah, tanpa dosa, tanpa kedagingan? Benarkah Roh Kudus ingin menempati dalam diri kita. Ia ingin agar kita menjadi bejana yang mulia, 100% kudus. Bagaimana dengan kedagingan? Bagaimana dengan dosa? Apakah Ia mau masih menempati tubuh kita kalau kita masih punya kedagingan, masih punya dosa? Ataukah jadi hamba Tuhan mesti sempurna betul baru boleh jadi hamba Tuhan? Nah, mari kita lihat. Kudus itu adalah apa? Pengorbanan Yesus menjadikan anak-anak Allah mengalami kekudusan, pengudusan berupa dipisahkan, dikhususkan untuk kepentingan Bapa. Jadi kudus ini artinya ada beberapa macam kriteria ya. Kalau dalam konsep secara rohani kita sudah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh tubuh Yesus. Tapi pada faktanya ketika kita mempunyai kedagingan, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, iman yang negatif, bagaimana kekudusan itu terjadi? Apakah terjadi atau berkurang atau bagaimana? Lihat ini, secara rohani pengorbanan Yesus menjadikan anak-anak Allah mengalami, bukan mengalami kekudusan, tapi mengalami pengudusan. Artinya ini apa? Proses yang terus-menerus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sementara pengorbanannya sudah mengalami apa? Sudah terjadi dan tergenapi di masa lampau, tapi pengudusannya melakukan terus-menerus. Artinya apa? Bukan berarti ia berkorban terus-menerus, bukan. Tapi pengudusan yang ia lakukan adalah memindahkan kita dari sistem kegelapan, dari dunia ini, agar kita dipisahkannya, masuk ke dalam terang, ya, masuk ke dalam pikiran Kristusnya, perasaannya, dan juga dikhususkan hanya untuk kepentingan Bapa saja. Itu baru kekudusan yang Ia ingin kerjakan terus-menerus dalam diri kita dalam pengudusan, oke. Pengudusan itu bisa berulang kali. Mengapa berulang kali? Karena kita bisa saja masih ada di wilayah tertentu dan belum bisa sanggup dipisahkan, dipindahkan. Terutama dipisahkan dari yang jahat. Kita masih ingin menginginkan yang jahat, masih menginginkan yang cemar, makanya kita mengalami proses pengudusan. Dengan cara apa? Yesus sebagai juru selamat menyelamatkan pikiran kita terus-menerus sehingga kita beroleh pikiran yang sempurna yang Ia pikirkan saja dan ini memang yang Ia inginkan untuk kita
mempunyai kepentingan Bapa saja, oke, ini. Nah, jadi Bapak punya kehendak, punya target, Bapak tuh punya pekerjaan, ya sampai hari ini dia bekerja. Apa pekerjaannya? Sebetulnya yang dia kerjakan menundukkan semua musuh yang musuhinya untuk tunduk di bawah kaki Kristus. Agar nantinya setelah dikuasai dan beroleh pemerintahan yang dikepalai Tuhan Yesus, Yesus bisa menyerahkan semuanya ini kepada Bapaknya, setelah semuanya dilakukan dengan pendamaian darah salib Kristus. Makanya Allah ingin berdamai. Siapa objeknya? Makhluk, makhluk yang Yesus ciptakan. Bagaimana caranya? Dengan darah Kristus. Dan bagaimana kemudian setelah beroleh pendamaian ini, ya, mereka semua beralih masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Saat itu juga ketika mereka tunduk kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang ia kerjakan sampai dengan kapan? Sampai dengan 1000 tahun mungkin. 1000 tahun, apa namanya, sampai dengan 1000 tahun masa milenium itu ya. Nah, dengan melakukan kehendak Bapa, sampai dengan saat itu terjadi pengudusan. Pengudusan ini yang dikerjakan terus-menerus oleh Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus dan oleh Bapa juga, ya. Bagaimana caranya agar kita mengalami kekudusan mutlak? Bukan dengan melakukan tindakan-tindakan nggak makan babi, nggak makan daging kelelawar misalnya begitu ya, atau datang ke gereja hampir setiap hari, baca Alkitab hampir tiap hari, berdoa hampir tiap jam, itu semuanya baik, tapi nggak membuat kita jadi kudus atau lebih kudus sebetulnya. Tapi dengan melakukan apa yang Allah inginkan secara langsung ditujukan kepada kita dan kita melakukannya, di situ terjadi pengudusan. Kita beroleh hak untuk mengetahui apa yang Allah kerjakan juga dan kita mengerjakannya bersama-sama dengan Dia, maka ketika itu terjadi pengudusan. Terus-menerus, ya, kita telah dipisahkan dari dunia karena kita mengerjakan bagian-bagian Bapa dan Bapa menjadikan diri kita menjadi mitra kerjanya. Kemudian setelah kita mengalami itu semua, kita dikhususkan dalam pekerjaan Allah. Apa yang Ia kerjakan? Tadi saya bilang, menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, agar Kristus yang jadi utama dan lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Itu kehendak Allah. Dalam melakukan kehendak Bapa, kita tuh ngalami kekudusan, gitu loh. Nah, terus gini, landasannya bahwa kita sekarang mengalami pengudusan karena melakukan tindakan-tindakan melakukan kehendak Allah, ini yang membuat kita mempunyai landasan yang kuat akan hal itu. Jadi bukan aktivitas rohaninya, bukan karena baca Alkitabnya, bukan karena banyak berdoanya, bukan karena pelayanannya, itu semuanya baik, tapi belum tentu apa yang kita layani, apa yang kita lakukan itu Bapa disenangkan oleh tindakan-tindakan aktivitas rohani kita. Yang pasti adalah apa yang Ia inginkan kerjakan. Kebenarannya di sini, Yesus menguduskan dirinya untuk pekerjaan Bapa, agar kita dikuduskan oleh kebenaran. Saat mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa, asal ada Yesus di dalam semuanya itu, kita kudus. Kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari kesalahan, kita dibebaskan dari tuduhan, kita dibebaskan dari dakwaan. Bahkan untuk kita yang sering mengalami kekhawatiran hari demi hari, kekhawatiran apapun sebutkan saja, maka kita lakukan saja pekerjaan-pekerjaan apapun yang diperintahkan Bapa kepada kita. Dasarnya apa? Yesus pun menguduskan dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan Bapa itu, agar kita oleh Yesus yang telah menguduskan dirinya, kita pun dikuduskan oleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus pun mengerjakan pekerjaan Bapa dan pekerjaan Bapa itu membawa kita kepada apa? Kepada hidup yang kekal dan kekekalan sesungguhnya. Kebenaran itulah yang kemudian mengerjakan di dalam diri kita kekudusan. Oke, jelas teman-teman? Muter-muter situ tapi akhirnya kita mengerti ya, sebetulnya bukan karena aktivitas rohaninya, bukan karena kita berdoanya saja, bukan karena kita kemudian jadi pelayan
di gereja, jadi setiap, minggu kita mesti pelayanan, kalau enggak berkatnya dicabut, enggak kayak gitu sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kita mengetahui apa yang ia ingin lakukan dan kita menjadi anaknya yang menyodorkan diri untuk kepentingan dia, maka kita sedang dipisahkan, sedang dikuduskan, dan sedang disempurnakan terus-menerus agar kita mendapatkan gambar yang tepat tentang pekerjaan Bapa. Dan itu semua dilakukan terlebih dulu oleh Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa. Makanya dia berdoa seperti ini pada akhirnya. Saya akan bacakan ayat 20 ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk murid-muridnya di dalam taman Getsemani itu, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi objek berita Injil yang dilakukan oleh murid-muridnya kelak yang akan disebut sebagai gereja Tuhan, mereka semua yang menjadi objek Injil gereja Tuhan itu bagaimana? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga, gereja Tuhan, di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini kita bisa jelas bahwa pada akhirnya gereja mengalami bukan cuma pengetahuan, tapi mengalami kehidupan yang benar-benar mengetahui siapa Yesus dan akhirnya mengetahui siapa Allah, Bapanya Yesus. Dan 22-nya sebagai ayat penutup, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus berikan kemuliaan, apa yang ia peroleh dari Bapanya, untuk menjadikan bahwa semua anak-anak Allah menyatu dalam kealahan. Menyatu dalam kesempurnaan, tanpa tuduhan, tanpa kemudian kasih yang setengah-setengah, semuanya kasih yang betul-betul ngeblend yang diberikan oleh kasih agapenya Bapa pada anak-anaknya. Bagaimana caranya Pak agar kita mengalami kasih agape? Gampang. Jangan sampai takut kepada hal apapun yang terjadi di dunia ini. Percaya saja apa yang Allah nyatakan kepada kita secara pribadi. Lakukan itu sebaik-baiknya sampai dengan pekerjaan Allah dinyatakan dengan tuntas di dalam diri kita. Jangan takut menghadapi tantangan apapun, jangan takut menghadapi manusia apapun, jangan takut akan ancaman akan siapapun, jangan takut karena sebetulnya semakin kita mengalami ancaman, semakin kita mengalami tekanan, himpitan, kita tahu sekarang bahwa kemuliaan Allah hendak dinyatakan dengan semakin besar, semakin dahsyat, maka perlu adanya himpitan, ujian, dan kemudian tekanan. Semakin ditekan, semakin besarlah kekuatan Tuhan dalam diri kita. Semakin dihimpit oleh ketidakmungkinan, semakin besarlah anugerah yang kemudian dinyatakan lewat mujizat-mujizatnya, gelombang-gelombang mujizatnya terjadi atas kehidupan kita. Semakin banyak tantangannya, justru semakin banyak mujizat yang akan diberikan dan dinyatakan kepada diri kita. Jadi teman-teman pendoa jangan sampai takut, gentar, khawatir akan apapun, jangan. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang memberikan anaknya untuk kita kemudian beroleh di kehidupannya. Dan bukan cuma kehidupannya, tapi kemuliaannya. Dan bukan cuma kemuliaan, tapi pekerjaannya. Dan bukan cuma pekerjaannya, tapi juga kekudusannya. Jadi ingat ini teman-teman, fondasinya mesti kuat dalam kita berdoa agar kita mengalami kekudusan Allah. Apa yang sedang ia gaungkan dalam hati kita untuk kita lakukan dengan setia. Hari-hari ini mari kita lakukan dengan setia. Seperti kemudian apa yang kita pernah dengar di Asbury di Amerika pada saat ini. Begitu banyak terjadi lawatan Tuhan pada anak-anak muda. Nah, saya mau katakan bukan cuma anak muda, tapi bukan cuma turun-turunan, tapi juga orang-orang dewasa. Orang-orang yang kemudian sudah mengalami suatu suatu umur yang sangat panjang, juga akan mengalami hal yang sama. Karena gelombang Roh Kudus tak tertahankan. Sampai dengan tumbuhnya satu kuota yang dahsyat dan mereka semua akan diangkat pada saat yang bersamaan pada hari Tuhan. Ingat tujuannya itu, ada kuota yang tercapai, maka semuanya akan diangkat dalam pengangkatan.
Hingga pada saat itu tercapai, mari berdoa sama-sama agar kita senantiasa penuh dengan Roh, akan terangkat di hadirat Tuhan bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Tepuk tangan semuanya dalam Tuhan. Ya teman-teman, dalam berdoa jangan sampai kita kemudian fokus saja kepada poin-poin doa atau apa yang bisa kita doakan, fokus pada perasaan kita. Sekarang belajar kepada apa yang sedang Allah tanamkan dalam diri kita untuk kita doakan, ya. Mungkin kita punya kepentingan, ya, tapi kepentingan Bapak jauh lebih penting dan jauh lebih menjangkau lebih banyak orang daripada kepentingan kita. Jadi, kita relakan diri kita kemudian menyangkal diri dan kemudian pikul salib. Pikul salib adalah, salah adalah cara untuk kemudian mematikan setiap apapun yang ada kedagingan dalam pikiran kita. Sampai dengan kita kemudian menghancurkan ego kita di kayu salib itu, maka kekuatan Tuhan yang sebenarnya muncul. Semangat para pendoa dan terus-menerus, kabarkan kebaikan Tuhan dimanapun kita sedang berdoa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim pendoa dari pagi hingga malam yang sudah berdoa pada malam hari ini, yang sudah berdoa sepanjang hari ini. Saya juga bersyukur, saya juga mendapatkan begitu banyak hal-hal, berupa apa, mmm, dorongan-dorongan atau berupa satu, apa namanya, doa yang dipanjatkan kepada saya pribadi. Saya bersyukur dan doa yang sama untuk Bapak Ibu sekalian mengalami kasih Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan dengan dahsyat, sampai dengan Maranatha kita akan bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Ketemu sekali lagi tepuk tangan. Oke, baik, saya akan berdoa bagi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian mesti mengalami begitu banyak, lawatan Tuhan ya, agar semuanya yang kita punya hari-hari ini digantikan dengan kemuliaan Tuhan semua. Bukan cuma soal rohani, tapi juga soal materi. Oke? Biarlah semua Tuhan ambil alih dalam kehidupan kita, maka Ia akan memberikan kepada kita kerinduan kita, kebutuhan kita, yaitu tentang apapun yang kita doakan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tapi ingat, pekerjaan Allah yang mesti diutamakan. Baik, mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang telah mengerjakan setiap pekerjaan Bapa dengan tuntas. Sempurna pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Kau berikan pada kami kemuliaan. Terima kasih Kau berikan pada kami kekudusan. Terima kasih Kau berikan pada kami pengampunan. Kami tahu kami masih punya banyak kedagingan, kami punya banyak kelemahan. Tapi itu tidak mengurangi kekudusan yang Kau nyatakan, Tuhan. Tidak mengurangi pengampunan apa yang telah Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Dan semuanya itu cukup sempurna bagi kami. Tuhan, kami mohon sekarang pindahkan kami ke dalam wilayah terang terus-menerus. Selamatkan kami dari pikiran-pikiran kami yang salah terus-menerus. Berikan pada kami penyempurnaan yang Kau lakukan terus-menerus. Tanamkan dalam diri kami bagaimana menyenangkan Engkau dan menyenangkan Bapa ya Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak, menjadi para pendoa, menjadi suami, menjadi istri, menjadi satu jemaat yang besar dalam tubuh Kristus yang memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, berikan pada kami apapun yang menjadi maksud setiap apapun yang Engkau nyatakan dalam rencana-rencana ilahi. Hingga kami yang kemudian sedang bergumul, sedang mempertahankan apa yang kami pikir lebih baik, Kau ganti dengan setiap pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan. Mungkin pada hari ini kami sedang menanti jawaban yang ingin kami dengar, tapi sebetulnya bukan itu yang Kau mau Tuhan. Berikan pada kami kesempatan untuk mendengarkan Kau bicara. Menggantikan apa yang kami ingin dengar. Menggantikan apa yang kami ingin dapatkan dari Engkau. Tuhan, berbicaralah, berfirmanlah. Karena dengan itu semua kami tahu kami harus mengerjakan apa. Ajari kami setia seperti Engkau setia ya Tuhan, dan kami mengerjakan bagian-bagian kami hingga akhirnya Bapa disenangkan oleh setiap pekerjaan-pekerjaan itu. Dan kami dipisahkan, dikuduskan, disiapkan untuk jadi mitra kerja Allah di dunia ini. Sungguh kalau kami sibuk untuk menyenangkan Allah, kami juga mengetahui bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan Allah itu, Engkau sendiri Bapa yang menjamin, menjagai, melindungi kebutuhan kami semuanya. Karena kami
tahu bahwa Engkau menjagai kami juga tahu bahwa Engkau menjagai orang-orang yang kami kasih, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, pekerjaan kami, pelayanan kami tahu Kau jaga semuanya itu, dan kami tahu bahwa Engkau senantiasa memberikan perlindungan yang dahsyat, tidak ada satupun yang mengalami kecelakaan, kematian, atau apapun yang menjadikan kami menjadi tawanan si jahat. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dijagai, dilindungi oleh kuasa-Mu ya Bapa, dan kami terus-menerus mengerjakan bagian kami sebagai anak. Dan Roh Kudus silakan taruh di hati kami hati yang terbuka akan suara Allah dan suara Tuhan Yesus. Dan hati yang tertutup kepada bujukan dan tipu daya si jahat. Engkau sendiri Roh Kudus yang menjamin kami untuk kami hanya mendengar Allah di hati nurani kami. Dan sekarang kami minta Kau kuduskan hati kami. Menjadi ruang Maha Kudus yang sesungguhnya. Dan hanya Kau yang bicara bersama dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dan seluruh hikmat Allah. Bekerja, berkata-kata dalam ruang Maha Kudus itu. Dan berkat-Mu melimpah pada setiap para pendoa yang telah berdoa sepanjang hari ini. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan. Yang mereka pergumulkan, Kau jawab pergumulan mereka dengan firman-Mu. Balikan keadaan kalau kami mengalami ketertekanan. Jadikan kami pemenang atas segala sesuatu, atas setiap hal, kesempatan demi kesempatan. Buat kami mengenal sebagai Allah yang benar-benar hidup. Terima kasih Bapak, kami tutup bengkel 224 pada malam hari ini. Dengan ucapan syukur bahwasanya Kau baik, selama-lamanya Kau baik, dan selama-lamanya perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, jangan lupa besok ada FFG. Seperti biasa, FFG besok ada pengadilan dan penghakiman bagian yang kedua. Jadi pastikan hadir ya, tepat waktu jam 4 sore sampai dengan jam 6. Oke. Baik, sebelum kita berpisah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas setiap semangat dan hati untuk saling mengingatkan, saling bagi ayat, saling cekak-cekrek. Tetap semangat dalam berdoa dari pagi hingga malam, luar biasa. Saya angkat 2 jempol dan satu hati buat Bapak Ibu sekalian teman-teman para pendoa. Terima kasih semuanya. Mari kita berfoto bersama. Aktifkan semuanya videonya. Semangat terus dalam Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat dilepaskan, yang terikat diberikan kelegaan. Mari kita berfoto bersama, senyum semua bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Belum, tahan. Oke, terima kasih teman-teman pendoa. Tuhan berkati, sampai besok. Semangat selalu Berkati. dalam Tuhan. Terima kasih semuanya. Semangat, Makasih semangat, Pak. semangat. Selamat malam. Makasih Pak Doni. Terima Tuhan kasih juga Bu berkati Yohana. semuanya, teman-teman. Semakin Selamat hebat istirahat. ujiannya, semakin dahsyat kemuliaan Tuhan. Amin. Oh.